Salam saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Jemaat Kayu Putih dan juga para pemirsa yang menyaksikan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tanggal 10 Juni hari Senin. Judulnya adalah krisis yang akan datang. Dalam pelajaran kita katakan bahwa nubuatan tanda binatang dalam Wahyu 13 memberitahu kita tentang tahap perang iblis yang paling sengit dan terburuk melawan Allah. Dikatakan bahwa sejak Yesus mati di kayu salib, musuh telah mengetahui bahwa ia telah dikalahkan. Tetapi ia bertekad untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang yang percaya kepada Yesus. Strategi pertama dalam kampanye ini adalah penipuan. Iblis mengkampanyekan penipuan kepada umat Tuhan untuk menjauhkan mereka daripada siapa? Daripada Kristus. Strategi pertama dalam kampanye ini adalah penipuan. Lalu dikatakan ketika penipuan itu tidak berhasil, lalu setan mulai menggunakan kekerasan. Dan pada akhirnya dia berada di balik keputusan bahwa siapa yang menolak untuk menyembah binatang itu menerima tandanya, yaitu apa? Dihukum mati. Tentu saja penganiayaan agama bukanlah hal yang baru yang kita lihat sekarang ini. Hal ini sudah ada sejak Kain membunuh Habel, oleh karena Habel mematuhi perintah Allah. Jadi Yesus mengatakan bahwa hal itu juga akan terjadi di antara umat-umat percaya. Hal yang sama juga akan terjadi di antara kita, khususnya di zaman akhir ini, bahwa akan ada penganiayaan terhadap apa? Terhadap umat Tuhan. Dikatakan bahwa dalam sepanjang sejarah Kristen, penganiayaan adalah hal yang biasa terjadi. Hal ini terjadi di Roma kafir. Tetapi dikatakan secara khusus terlihat jelas dalam penganiayaan kejam terhadap orang-orang Kristen. Kitab suci, kitab suci yang dipercaya diputarbalikan, oleh siapa? Oleh setan. Dikatakan bahwa tanda binatang hanyalah mata rantai terakhir dalam rantai neraka ini. Seperti penganiayaan di masa lalu, penganiayaan ini dirancang untuk memaksa setiap orang, memaksa setiap umat Tuhan menyesuaikan diri dengan serangkaian kepercayaan dan sistem peribadatan yang palsu. Nubuatan menunjukkan bahwa penganiayaan akan dimulai dengan saksi ekonomi. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda tersebut, yaitu tanda apa? Tanda binatang. Siapapun yang menolak untuk menerima tanda tersebut, dikatakan pada akhirnya akan dijatuhi apa? Hukuman mati. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 dan 17. Pelajaran kita katakan bahwa iblis telah mempersiapkan orang-orang yang mengaku Kristen untuk menerima tanda binatang itu ketika ujian terakhir tiba dan mendorong mereka untuk berkompromi dalam kehidupan mereka. Kita ketika seluruh dunia terlihat mengikuti binatang itu dengan penuh kekaguman. Dalam Wahyu 13 ayat 3, tiba-tiba suasana berubah dan potret nubuatan berfokus kepada apa? Kepada umat Allah. Dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, memberikan gambaran ini kepada kita. Inilah mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yaitu apa? Umat Allah hidup dalam ketaatan yang saleh. Dengan kasih karunia-Nya dikatakan, mereka berdiri teguh ketika di sekeliling mereka semua berguncang. Sementara dunia mengikuti binatang itu, umat-umat Tuhan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dengan kuasa Kristus, mereka menang atas kuasa-kuasa alam maut yang melawan mereka. Jadi, penganiayaan akan terjadi
ya, sebagaimana yang telah diwahyukan di masa-masa akhir zaman ini akan banyak penganiayaan umat-umat Tuhan. Tetapi pelajaran kita katakan, firman Tuhan katakan, walaupun di sekitar kita terjadi guncangan, ya, terjadi penganiayaan, tetapi bila mana kita mengikuti anak domba itu, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita apa? Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelepasan untuk boleh bertahan di dalam apa? Di dalam iman kita. Seperti yang telah kita lihat di dalam pelajaran 9, konflik utama antara yang baik dan yang jahat adalah mengenai penyembahan. Ya. Jadi binatang itu menggunakan tipu daya, dan jika ia gagal menggunakan kekerasan dan apa? Paksaan. Ya. Jadi kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa penganiayaan itu segera dan akan segera kita alami. Namun ketika kita fokus kepada iman kita, kepada anak domba itu, maka guncangan apapun yang terjadi di sekitar kita, kita diberikan apa? Kekuatan oleh Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bila mana ada pertanyaan dari saudara-saudara, boleh ditulis di bawah di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan memberikan jawabannya kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.